Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat dan gunung, penduduknya hidup dalam ketenangan yang diselingi oleh kebiasaan ritual tradisional. Namun, kedamaian itu terganggu oleh serangkaian kejadian aneh dan mengerikan. Di malam hari, suara-suara bisikan bisa terdengar dari hutan, membangkitkan rasa takut di hati para penduduk. Kisah dimulai dengan seorang pemuda bernama Ardi yang baru saja kembali ke desanya setelah bertahun-tahun merantau di kota. Dia merasa rindu kampung halaman dan ingin memperbaiki hubungan yang sempat terputus dengan keluarganya. Namun, saat tiba, dia merasakan ketegangan di udara. Warga desa berbicara dengan suara rendah. Mata mereka selalu waspada. Suatu malam, Ardi terbangun oleh suara aneh yang datang dari luar rumahnya. Dia keluar dan mengikuti suara itu ke dalam hutan. Di tengah malam yang gelap, dia menemukan sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun, tampak seperti sedang mengadakan ritual. Mereka mengenakan pakaian tradisional, tetapi wajah mereka tertutupi oleh topeng yang menyeramkan. Ardi merasa terpesona sekaligus ketakutan. Malam berikutnya, suara bisikan itu semakin keras. Ardi mulai mengumpulkan informasi dari penduduk desa yang lain. Mereka mengisahkan tentang seorang wanita tua yang dulu tinggal di desa. Seorang dukun yang dianggap memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan roh. Dikisahkan bahwa dia menghilang setelah mencoba mengusir roh jahat yang mengganggu desa. Sejak saat itu, suara-suara misterius mulai muncul, menandakan bahwa roh itu masih ada. Merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang menggelayuti, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mengunjungi rumah kosong yang pernah ditinggali oleh dukun tersebut. Di sana, dia menemukan buku tua yang berisi catatan dan mantra. Ketika membaca mantra tersebut, Ardi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan mulai bergetar dalam kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur. Suatu malam, bisikan itu berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Ardi menemukan bahwa dia tidak sendirian. Ada beberapa penduduk desa yang juga mendengar suara itu. Mereka berusaha berkumpul dan mencari cara untuk menghentikan teror yang mengganggu. Namun, semakin mereka mencoba, semakin kuat suara bisikan itu, seolah-olah ada kekuatan gelap yang berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan. Akhirnya, Ardi dan sekelompok warga desa bertekad untuk kembali ke tempat ritual pertama kali mereka temukan. Dengan harapan untuk mengusir roh jahat itu, mereka melakukan ritual yang sama. Saat mereka melakukannya, suara bisikan berubah menjadi teriakan kemarahan, dan hutan mulai bergetar. Dalam kegelapan, Ardi melihat sosok wanita tua yang muncul, tetapi wajahnya penuh kemarahan dan penderitaan. Dengan keberanian, Ardi mencoba berbicara dengan roh itu. Dia meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh penduduk desa. Suasana hening sejenak sebelum roh itu mulai berbicara. Ternyata, wanita tua itu tidak ingin menghancurkan desa, melainkan mencari keadilan atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan terhadapnya. Setelah mengungkap kebenaran, bisikan malam perlahan-lahan menghilang. Ardi dan warga desa memahami bahwa mereka harus mengingat sejarah mereka dan menghormati yang telah pergi agar kedamaian dapat kembali. Namun, saat Ardi kembali ke rumah, dia masih bisa mendengar bisikan lembut, mengingatkan bahwa kegelapan selalu mengintai, dan mereka harus terus waspada. Cerita diakhiri dengan Ardi yang berdiri di ambang hutan, menatap malam yang sunyi, dengan suara bisikan yang masih membayangi pikirannya, menyiratkan bahwa misteri dan teror mungkin belum sepenuhnya berakhir.